underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, Pengadilan Riau memvonis 4 terdakwa pembunuh gajah Sumatera dengan hukuman masing-masing 2,6 tahun penjara dan membayar denda 20 juta. Sedangkan inisiator itu dihukum 13 bulan penjara. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Lagi-lagi terjadi ya. Orang yang membunuh binatang yang dilindungi seperti gajah itu, itu cuman dihukum ringan ya. Bayangin, 4 pembunuh gajah ini sempat mengambil gading gajahnya ya, 3 pasang itu ukuran 30 cm, 40 cm, berarti kan masih muda belia itu gajahnya ya. Sedangkan yang salah satu itu adalah kurang lebih 1,8 meter gadingnya. Bayangin itu gajah segede apa ya. Menurut undang-undang itu udah nggak boleh kan. Jual beli gading pun juga nggak boleh. Dan begitu ketangkap, masa cuman dihukum 2,6 tahun, dendanya cuman 20 juta. Lah, menurut orang awam, termasuk saya yang buta hukum ya, tapi merasa terusik keadilannya. Ini agak keterlaluan lah ya. Masa cuman dihukum yang ringan seperti itu. Nah, kalau seperti ini kan terjadi lagi nanti di mana-mana di Indonesia ini banyak binatang-binatang yang dilindungi yang dibunuh demi untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Oke, tapi ini inisiatornya kenapa bisa dihukum 13 bulan saja ini Om Bob? Inisiatornya dari koran itu ada namanya Fadli kalau tidak salah. Itu disidang di pengadilan yang lain karena terjadinya wilayah hukumnya beda. Itu hanya dihukum 13 bulan. Dan ini juga menimbulkan satu tanda tanya ya. Inisiator itu artinya dia yang memerintahkan 4 orang itu untuk memburu gajah. Mungkin gadingnya dia terima untuk dijual kembali. Dan inisiator itu kan mestinya hukumannya lebih berat. Ya, kenapa ini menjadi lebih rendah? Ini kan juga perlu dipertanyakan ya, supaya besok kelak hakim-hakim yang model kayak gini ini udah tidak berani melakukan satu apa ya istilahnya kalau kasarnya itu jual beli hukum kan? Wadah, nggak usah dihukum besar-besar ya, asal ada apa, misalnya begitu kan? Ini tidak boleh lagi. Jadi memang masyarakat, terutama orang-orang yang ahli hukum atau pembela kebenaran hukum, itu harus berani teriak keras masalah ini, sehingga hakim-hakim yang kayak gini ini mendapat sorotan yang tajam dari atasannya. Jadi tidak seenaknya sendiri aja karena mempunyai hak, tidak bisa diintervensi sama orang lain, tapi putusannya salah. Lah gimana? Mau dibawa kemana negeri kita? Orang internasional juga akan mikir, waduh di Indonesia ini terjadi pembunuhan besar-besaran, atau banyak terjadi pembunuhan, pembantaian binatang-binatang yang dilindungi. Ternyata cuma dihukum kecil-kecil ya. Gimana ini? Oke, tapi anehnya juru bicara WWF Riau ini mengapresiasi majelis hakim karena hukuman itu merupakan yang tertinggi dalam kasus sejenis yang pernah disidangkan di Riau. Ini bagaimana Om Bob? Ya ini juga kebangetan tuh orang WWF-nya ya. Kalau selama ini hukumannya nggak sampai 2,6 tahun ya. Dan sekarang ini menjadi prestasi bagus. Itu namanya ya apa ya istilahnya ya, menutupin gitu ya, menutupin kelemahannya. Jangan-jangan ini juga orang ini juga ada main ya. Mestinya kan protes juga. Mestinya nggak boleh 2,6, harusnya 10 tahun. Gitu kan. Walaupun kemarin baru 1,5 tahun. Bukan terus sekarang 2,4 tahun sudah seneng. Nggak boleh. Itu ya nggak cocok orang-orang seperti ini untuk duduk di dalam lembaga WWF yang tugasnya melindungi binatang-binatang yang dilindungi itu. Ya nanti kalau seperti ini gimana? Ya mestinya itu ya ganti aja dah ya. Orang itu nggak boleh lagi duduk di posisi itu. Apalagi memberi keterangan kalau dia tidak keberatan, malah mengapresiasi. Mengapresiasi itu kan memberi satu salut ya. Kamu sudah memutuskan putusan dengan baik. Padahal mestinya putusan itu kan 10 tahun lebih ya, supaya binatang-binatang yang dilindungi itu tidak musnah ya.
Seperti sekarang kan kita banyak baca itu harimau Sumatera dikulitin, kulitnya dijual. Lah kan ini terjadi terus kalau semua orang yang mempunyai akses untuk mencegah itu malah sepertinya kok nggak ada pedulinya sama sekali. Kita sebagai rakyat ini kan hanya bisa mengelus dada ya. Wong kita tuh rakyat biasa kok ya. Begitu. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om